Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar-dengar hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Ya, rencananya saya seperti itu, Bu. Ya, jadi di sini saya sebagai pengamat dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan coaching sebentar. Jadi saya akan menilai dan mengamati coach dan coachingnya apakah sudah dilakukan sesuai rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan kemudian saya akan mendengarkan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana respon dari coachingnya, dan juga jangan lupa dengan prinsip coaching. Iya, Bu. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Silakan, Bu. Iya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Rencananya, Bu, dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ya tentang pertanyaan berbobot, Bu. Karena saya pikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, di situ nanti saya harapkan coach saya itu bisa menjawab apa permasalahannya, dan dia bisa berpikir apa yang akan dia lakukan. Ya. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Sepertinya saya lebih spesifik ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot, Bu. Dari kompetensi pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan, apa indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini, Bu, nantinya setelah proses coaching yang saya laksanakan ini, yang saya lakukan bersama teman ini, saya nanti harapannya coach saya ini bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, dan nantinya dia tahu langkah-langkah apa atau rencana apa yang akan dia lakukan nantinya setelah proses coaching yang saya lakukan ini. Baik, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Jadi nanti setelah Ibu melaksanakan proses coaching, kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu? Iya. Ya, jadi silakan Ibu laksanakan, semoga sukses. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Oke, sesuai perjanjian kita kemarin ya, hari ini kita akan adakan proses coaching. Walaupun waktu kita di sini hanya beberapa menit ya, kita bisa maksimalkan proses coaching kita ini supaya kita bisa dapatkan hasil dari proses coaching kita ya. Di sini, Bu, tujuan kita tujuan dari obrolan kita siang ini, apa yang ingin Ibu sampaikan ini, Bu? Baik, Bu, ini saya ada permasalahan tentang murid saya yang sudah diberikan nasihat tapi masih suka pajak-pajak temannya. Jadi di sini yang jadi masalah ini adalah tentang murid Ibu yang suka pajak ya, pajak temannya, walaupun sudah diberikan nasihat, tapi masih tetap berlangsung ya, masih suka memajak temannya ini ya. Oke, jadi tujuan kita hari ini yang ingin kita capai apa ini, Bu, dari masalah ini? Baik, saya inginkan itu siswa yang suka pajak-pajak itu bisa baik kembali, artinya kehidupan sehingga suasana di sekolah juga siswa kelas 7 itu nyaman. Jadi saya inginkan seperti itu, sudah tidak ada lagi pajak-pajak yang terjadi di lingkungan sekolah. Oke, berarti di sini tujuan kita dalam proses coaching ini adalah
bagaimana supaya si anak ini tidak lagi melakukan pajak-pajak ini ya, atau di sini istilahnya memalak teman-temannya ya, sehingga teman-temannya yang lain juga bisa berproses belajar tanpa ada gangguan ya. Jadi tujuan coaching kita hari ini adalah yang Ibu Sri inginkan agar si anak ini sudah tidak memajak-majak temannya lagi ya. Ada artian si anak ini tidak memalak teman-temannya lagi, sehingga teman-temannya ini bisa berproses belajar dengan rasa nyaman ya. Harapan Ibu kan di sini si anak ini nanti ada perubahan, tidak memajak-majak lagi ya. Dari perubahan ini kira-kira indikator keberhasilan bahwa si anak ini berubah, apa indikatornya Bu? Ya, setidaknya anak ini sudah rajin masuk belajar, kemudian tidak ada lagi laporan dari peserta didik lain yang melapor bahwa ini memajak, ini si ini yang suka memajak. Artinya tidak ada lagi kericuhan di lingkungan sekolah. Si anaknya rajin belajar, sudah terlihat dia sudah rajin belajar seperti itu. Berarti menurut Ibu Sri perubahan ini Ibu Sri anggap berhasil jika si anak ini sudah rajin masuk belajar dan sudah tidak ada laporan dari siswa-siswa lain bahwa si anak ini masih memajak ya? Iya. Andaikan kita beri dalam suatu skala, kita ibaratkan dalam suatu skala bahwa si anak ini sudah rajin masuk belajar dan tidak ada laporan lagi, adalah kita kasih batasan di skala 10 ya. Iya. Skala 0 sampai 10. Kondisi si anak ini sekarang menurut Ibu Sri dalam kategori skala berapa? Kalau sekarang saya lihat itu masih skala 5. Skala 5 ya. Iya. Ibu kategorikan dia dalam skala 5 ini yang Ibu lihat apa? Bagaimana si anak? Ya, ini biasanya belum keluar main, sudah keluar main. Kemudian menunggu di kelas 7 keluar main, kemudian dia pajak-pajak itu si anak. Jadi ini saya lihat sangat tidak sesuai dengan aturan yang kita terapkan di sekolah. Seperti itu. Ibu memberi nilai skala 5 karena yang Ibu lihat sekarang bahwa belum saatnya keluar main, si anak ini sudah keluar main dan menunggu di depan kelas lain. Oke. Yang Ibu inginkan perubahan skala ini dari 5 ini kira-kira mau meningkat ke skala berapa untuk sementara? Untuk sementara ya saya mencoba untuk ke skala 8 dulu. Skala 8? Iya. Berarti dari skala 5 ini Ibu ingin meningkatkan si anak ini menjadi di skala 8 ya? Iya. Dalam upaya meningkatkan skala kita ini, skala pencapaian ini, apa usaha-usaha yang akan Ibu Sri lakukan? Iya. Pertama-tama usaha yang saya pikirkan itu yang pertama adalah memanggil si anak, kemudian memanggil orang tua, kemudian memanggil juga korban yang suka dipalak begitu, kemudian tentunya juga dengan wali kelas, kemudian guru BK untuk kita berkoordinasi menyelesaikan persoalan anak didik kita ini, karena bukan hanya sekali ini, seminggu yang lalu sudah bagus, tiba-tiba lagi minggu berikutnya sudah begitu lagi. Jadi artinya keterlibatan semua pihak, terutamanya wali kelas, guru, orang tua, semua yang terlibat di dalam masalah ini. Terkait usaha yang akan Ibu lakukan tadi diantaranya adalah memanggil si anak, memanggil orang tua si anak, kemudian korban-korban si anak yang sudah pernah dipajak ya, termasuk melibatkan wali kelas dan guru BK. Untuk melakukan upaya-upaya ini, apakah Ibu Sri bisa melakukan sendiri atau akan melibatkan beberapa pihak?
Kemudian dari upaya yang akan Ibu Sri lakukan ini, di sini adalah misalnya memanggil si anak ya, memanggil si anak, kemudian memanggil orang tua si anak, kemudian korban-korban juga ya, teman-temannya yang jadi korban ini akan Ibu Sri panggil. Juga di sini Ibu Sri melibatkan wali kelasnya dan juga guru BK ya. Apakah di sini masih ada pihak-pihak lain yang akan Ibu Sri libatkan dalam proses upaya untuk merubah si anak ini? Iya, ya tentu dengan melibatkan semua guru dan tentu juga dengan kepala sekolah. Dia harus tahu dengan permasalahan ini dan misalnya mudah-mudahan kita berkolaborasi semua supaya anak ini bisa berubah. Ya, kalau yang seperti skala yang kami targetkan itu 8, ya semoga bisa melebihi, sehingga karena kolaborasi dengan teman-teman insya Allah akan lebih baik, jauh lebih baik. Dan berarti dalam upaya merubah anak ini Ibu Sri akan berkolaborasi dengan beberapa pihak ya, iya, termasuk orang tua, guru, wali kelas, dan termasuk dengan kepala sekolah sendiri ya. Kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Ya tentu secepatnya, kalau perlu besok supaya bisa lebih cepat diatasi permasalahan sehingga lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman. Kayaknya luar biasa sekali apa yang akan Ibu Sri ini lakukan, dan saya harap apa yang Ibu Sri rencanakan bisa terlaksana secepatnya sehingga si anak ini bisa terjadi perubahan dari skala 5 tadi ini mungkin bisa mencapai skala 8 dan siapa tahu nanti bisa lebih dari itu yang kita harapkan ya. Baiklah Bu Sri, terkait upaya yang akan Ibu Sri lakukan ini saya pikir sangat luar biasa sekali, bagaimana untuk merubah si anak ini yang tadinya menurut Ibu Sri masih berada pada skala 5 ini ditingkatkan menjadi di skala 8 dan mungkin akan lebih lagi. Saya pikir untuk selanjutnya saya ingin dengarkan bagaimana hasil yang telah Ibu Sri capai dari hasil coaching kita kali ini, dan jika ada mungkin ada yang ingin kita diskusikan lagi, Ibu Sri bisa mungkin menghubungi saya untuk kita bisa bincang-bincang lagi bagaimana selanjutnya dari perkembangan si anak ini. Terima kasih banyak Bu Sri atas sama-sama Bu. bincang-bincang Baik. Semoga cepat tercapai apa yang Ibu Sri ingin ubah ya. Iya, amin. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah Bu. Baik, berdasarkan pengamatan saya pada saat Ibu melaksanakan proses coaching tadi, saya melihat bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, saya melihat bahwa itu sudah sangat bagus sekali, sudah masuk dalam proses coaching tadi, namun tidak sampai di sini saja ya Bu. Jadi saya berharap Ibu terus melatih, terus memaksimalkan agar pertanyaannya ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi selain kompetensi pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya juga masih ingin mengembangkan kompetensi saya Bu, tentang bagaimana mendengarkan dengan aktif itu, kemudian juga kehadiran penuh Bu. Ya. Demikian diskusi kita hari ini. Semoga kedepannya Ibu dapat meningkatkan lagi proses coachingnya, dan saya mengucapkan kita akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri, apa kabarnya Bu? Ya, selamat siang. Alhamdulillah baik Bu. Sesuai jadwal kita kan hari ini Bu Sri akan melakukan coaching ya, melakukan coaching. Di sini saya sebagai pengamat, boleh ya Bu? Di sini nanti saya akan berlaku sebagai pengamat
Tapi sebelumnya mungkin di sini kita perlu mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti pada saat saya mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Ya, baik Bu. Dan juga nanti dalam proses coaching nanti saya juga akan mengamati apakah coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sebagai coach ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan pada saat melakukan proses coachingnya. Kemudian jangan lupa Bu, nanti pada saat proses coaching nanti harus diselesaikan dengan prinsip coaching ya. Oke. Di sini prinsip coaching yang akan dilakukan ini nanti diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bisa ya Bu? Ya. Oke. Nah sebelum dilakukan proses observasi ini ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sama Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya ini? Ya, baik, kompetensi inti yang saya akan ambil itu ada pertanyaan berbobot, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada kehadiran penuh. Ya, Oke, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan di sini ada 3 ya? Ya. Yaitu mendengarkan dengan aktif, pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan ini, yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan pada saat observasi nanti, kompetensi yang mana ini Bu? Mendengarkan aktif. Mendengar dengan aktif ya? Ya. Untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif ini, indikator ketercapaiannya di sini apa saja Bu? Ya, jika coachingnya bisa merespon dengan baik, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri, dan bisa menyelesaikan masalah. Berarti indikator ketercapaiannya adalah jika si coachingnya bisa menyelesaikan masalah, kemudian menemukan solusi dan merespon dengan baik ya. Baik, jadi dari indikator ketercapaian yang Ibu sebutkan tadi, semoga bisa Ibu lakukan ya. Jadi silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ini dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti Bu, setelah Ibu melakukan proses coaching ini, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, baik Bu. Tentang apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini. Ya, baik. Jadi silakan Bu lakukan proses coachingnya. Ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, ini kira-kira apa tujuan kita melakukan? Ya, jadi saya ingin masalah saya hari ini dapat diberikan solusi. Jadi kira-kira masalah apa yang Ibu menghadapi saat ini? Jadi masalah saya itu penilaian saya itu apa yang Ibu sudah lakukan untuk menangani masalah ini? Jadi saya sudah baik. Nah sekarang yang Ibu lakukan apa? Sudah ada hasil atau masih seperti itu? Jadi ini kan posisinya satu kelas, jadi sudah ada yang berhasil dan masih ada yang belum melakukan. Kemudian kira-kira dari skala berapa kira-kira di kelas Anda dari seperti permasalahan
Baik, kalau begitu apa ada target sampai skala berapa Ibu? Sekarang skala 5 saya tampilkan skala 9. Jadi kalau sudah ada target seperti itu, kira-kira solusi terbaik yang diberikan kira-kira. Selain tadi konsumsi Baik, tadi sudah ada solusi yang dan bagaimana, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam terkait dengan hambatan masih ada ya Bu. Yang pertama dari orang tua siswa juga yang tidak berpartisipasi aktif, misalnya kalau saya dipanggil untuk kegiatan kadang itu tidak diindahkan. Jadi kita mengabaikan. kalau begitu, apakah ada strategi lain? Jadi strategi yang saya lakukan, saya membuka teman-teman Baik, Bu Eni, siapa yang akan membantu Bu Eni? terjadi masalah seperti itu, saya selalu berkomunikasi dan selalu mengingatkan. Bisa tunggu hasilnya di pertemuan berikutnya. Oke, oke, sukses selalu ya. Oke, Bu Sri, tadi proses coachingnya saya sudah lihat, saya amati. Bagaimana tadi proses coaching itu? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya saksikan tadi dan sini saya mencatat beberapa hasil observasi saya tadi ya, dari apa yang Ibu laksanakan pada saat proses coaching tadi. Kompetensi yang Ibu kembangkan tadi kan mendengarkan dengan aktif. Saya lihat Ibu sudah cukup bagus melakukan itu. Mungkin ini sekedar saran saya untuk supaya bisa bisa mendengarkan secara aktif dari apa yang dilakukan oleh coach tadi. Mungkin juga sebaiknya ada beberapa poin yang Ibu garis bawah ini mungkin bisa lebih dicatat ya, supaya Ibu bisa lebih terlibat, bisa lebih mendengarkan, lebih aktif, lebih fokus ke apa yang diperlukan oleh coach tadi. Selebihnya dari itu saya lihat sudah sangat bagus. Dan setelah proses coaching tadi untuk kompetensi mendengarkan dengan aktif yang sudah dilakukan, di sini kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah tadi Ibu rasakan melakukan proses coaching tadi? Berarti Ibu ingin mengatakan tentang keterampilan dan mudah-mudahan itu juga nanti bisa Ibu Sri kembangkan pada proses-proses coaching Ibu selanjutnya ya. Dan saya rasa untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini saya rasa cukup sekian. Semoga ini ada hasil dan manfaat yang bisa kita capai bersama ya Bu. Ya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu atas saran-saran dan saran.
sebelumnya saya yakni sebelum melakukan proses coaching saya akan mengamati beberapa kira-kira apakah sudah sesuai dengan kita. Oke, baik. Kira-kira kompetensi apa yang ingin digunakan dalam proses Nah, sebelumnya itu apakah ada yang kompetensi yang spesifik menurut Ibu yang lebih bagus? Nah, jadi apa yang menjadi indikator keterpilaian dari kompetensi yang akan ada pasca proses pelatihan. Jadi silakan Ibu. Semoga sukses ya Bu. Jadi hari ini sudah saya menjadwalkan untuk melakukan coaching. Jadi kira-kira dalam pertemuan ini mencoba agar bagaimana rekan-rekan saya itu bisa mau melakukan pembelajaran yang kreatif. Jadi harapan saya itu pada saat mereka siswa karena ini merupakan pengalaman dari beberapa siswa saya melakukan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Beberapa siswa juga akhirnya juga guru lain juga bisa pembelajaran berkreatif. Iya. Jadi pembelajaran berkreatif dalam memberikan materi atau pembelajaran ke siswa menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, yang interaktif. Kreatif yang harapannya itu sebenarnya dari beberapa rekan saya mereka juga ingin walaupun mereka ingin tapi untuk terlaksananya mereka bisa melakukan itu menjadi kendala. Ada keinginan tapi mewujudkannya yang belum ada. Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala Kalau saya lihat sih, saya tanya ke beberapa teman, itu masalah keterampilan dalam
waktu mereka juga untuk belajar. Jadi rencana itu ke depan seperti apa? Rencana saya sih setidaknya beberapa teman itu bisa istilahnya mau belajar bersama. Setidaknya dalam satu mata pelajaran itu ada satu yang bisa membuat media-media pembelajaran itu kan bisa dibagi ke teman-teman dalam grup itu. Ada yang bisa membantu ibu dalam mendidikan anak. Disinilah kendalanya itu ini teman-teman itu sebenarnya kalau keinginan membantu mereka berkeinginan, tapi tidak lagi waktu untuk mewujudkan keinginan tadi ini selanjutnya adalah di waktu. Jadi kalau menurut saya berarti di sini kita harus bisa menemukan waktu khusus untuk bisa belajar ini, Bu. Jadi rencananya ibu tadi kalau ibu sudah sangat baik, jadi saya yang bisa membantu ibu mengingatkan dalam penerapan rencana ini ke depan. Apakah ada yang bisa mengingatkan kembali? Apa saja indikator keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan? Indikator keberhasilan dari rencana saya ini adalah jika guru atau rekan saya di sekolah juga sudah bisa membuat dan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif. Jika potensi rekan-rekan di sekolah itu membuat media pembelajaran yang bervariasi. Yang mereka mau lakukan sekarang baru membuat media-media yang dasar. Tapi kan sedikit dia masih pembelajarannya ke arah karena itu ini memang interaktif. Tapi ini saya masih Perubahan yang ibu inginkan untuk saat ini di sekolah ibu itu karena setidaknya Bu, saya ingin bisa mencapai pada setengah 7 dulu. Saya ingin bisa lebih bagus, tapi saya ingin mencapai sampai pada setengah 7. mencapai target seperti yang ibu inginkan, apa saja upaya-upaya yang ibu lakukan? Upaya yang saya lakukan itu di samping saya secara persuasif dengan teman-teman melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang mau belajar. Saya juga sudah komunikasi pada kepala sekolah mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kami menentukan satu waktu khusus dengan pelatihan di sekolah bahwa satu media yang kami buat. Dan kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam Untuk melanjutkan tersebut, saya di samping meminta teman-teman dalam hal ini semangat mereka dan juga motivasi dari teman-teman serta dukungan dari kepala sekolah agar bisa terlaksana pelatihan ini. Jadi kami bisa berkolaborasi bersama supaya pembelajaran bervariasi ini bisa dilakukan di sekolah. Jadi dari rencana-rencana ibu ini sudah sangat bagus sekali. Jadi kapan bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu.